Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Kurnia Laila Osyanti dengan NIM 72114191002 akan mempresentasikan mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Berikut adalah pemaparan materinya. Pertama ada e-commerce di luar batas perusahaan. Di sini terdapat dua jenis e-commerce, yaitu e-commerce B2B dan e-commerce B2C. E-commerce B2B adalah business to business, di mana dalam transaksinya melibatkan sedikit orang yang memiliki kemampuan atau terlatih dalam penggunaan sistem informasi. Dan kemudian ada e-commerce B2C. E-commerce B2C adalah business to customer, di mana konsumen itu tidak semuanya memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi, sehingga diperlukan instruksi dan bantuan dalam penggunaannya. Selanjutnya mengenai manfaat dari e-commerce. Manfaatnya yaitu memberikan perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, memberikan perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Selanjutnya, meningkatkan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kemudian terdapat kendala-kendala dari e-commerce sendiri, yaitu pertama, biaya yang tinggi. Kemudian, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan yang terakhir adalah peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Berikutnya mengenai ruang lingkup dari e-commerce. E-commerce yang bersifat dinamis dan memiliki ruang lingkup yang berubah setiap waktunya. Dampak positif dari e-commerce yaitu dapat meningkatkan persentase penjualan. Selanjutnya mengenai inteligensi bisnis. Inteligensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Kemudian terdapat basis data. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Selanjutnya terdapat mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata untuk dicari. Berikutnya terdapat strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi e-commerce yang paling sering disebut-sebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Biasanya disebut dengan sistem interorganisasional atau IOS. Manfaat dari IOS sendiri yaitu manfaat pentingnya yaitu efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Selanjutnya terdapat manfaat tidak langsung dari IOS. Manfaat tidak langsungnya yaitu mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya terdapat EDI. EDI adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Extranet. Extranet adalah internet yang dapat diakses oleh beberapa orang di luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Selanjutnya mengenai strategi B2C untuk e-commerce. Produk digital. Produk digital dapat dikirimkan secara langsung ke pelanggan melalui internet, kemudian dapat langsung digunakan setelah di-download. Produk fisik. Barang fisik hanya dapat dipesan melalui web, tetapi tidak dapat dikirimkan langsung melalui web, sehingga harus dikirimkan secara langsung kepada pelanggan melalui jasa pengiriman. Selanjutnya mengenai penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan oleh perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran terjadi jika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan juga situs web. Selanjutnya terdapat pemerintahan elektronik. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Berikutnya terdapat langkah e-commerce, yaitu terdapat perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Kemudian mengenai nirkabel berbasis bisnis di semua tempat. Web spot internet kabel cukup memadai untuk penggunaan web umum maupun pribadi. Next, mengenai saran-saran keberhasilan penggunaan internet, yaitu pastikan situs web kuat,
Pastikan browser dan struktur basis data fleksibel maupun intuitif. Menekankan isi, sering diperbaharui, melihat di luar pelanggan, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, carilah bantuan jika Anda membutuhkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.